Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang pemfaktoran. Kita kupas tuntas deh bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran ini. Sudah siap untuk belajar? Baiklah anak-anak, sebelum mulai ke pemfaktoran, Ibu ingin tanya dulu, masih ingat dengan bentuk umum persamaan kuadrat? Betul sekali. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita akan menggunakan metode pemfaktoran untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Ada beberapa kategori ya. Yang pertama, apabila nilai A, B, C-nya lengkap. Contoh ke-1 misalnya, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah, kita buat dulu dua buah kurung ya. Kita berikan X dan X di dalamnya. Kenapa X dan X? Karena X kuadrat hasilnya. Kemudian kita tentukan dua buah nilai yang hasil kalinya 10. Berarti bisa 1 kali 10 atau 2 kali 5. Karena tandanya negatif, maka yang kita cari adalah selisih dari dua angka tadi yang menghasilkan nilai 3. Jadi ingat, ketika tandanya negatif, maka yang dicari selisih nilai, tapi ketika tandanya positif, yang dicari adalah jumlah nilai. Selanjutnya kita masukkan nilai 2 dan 5 ke dalam kurung. Kemudian kita tentukan tandanya bagaimana supaya hasilnya jadi positif 3. Ternyata yang tepat adalah negatif 2 ditambah 5. Jadi di depan angka 2 diberi tanda negatif dan di depan angka 5 diberi tanda positif. Selanjutnya setiap faktor yang di dalam kurung kita sama dengan nolkan. Dan diperoleh hasil X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 5. Sekarang kita simak contoh yang lain. 6X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita tempatkan di dalam masing-masing kurung 6X dengan 6X. Kemudian kita bagi dengan 6. Selanjutnya kita kalikan 6 dan 2. Hasilnya 12. Kita abaikan dulu tandanya. Selanjutnya kita cari dua buah angka yang hasil kalinya adalah 12, tetapi selisihnya harus 1. Angka berapakah itu? Dua angka yang menghasilkan perkalian yaitu hasilnya 12 adalah 1 dengan 12, 2 dengan 6, dan 3 dengan 4. Yang selisihnya 1 adalah 3 dan 4, maka kita tempatkan angka 3 dan angka 4 di dalam kurung. Untuk mendapatkan nilai positif 1, maka angka 4 harus bertanda positif dan angka 3 harus bertanda negatif. Kita tempatkan tanda-tanda tersebut. Selanjutnya kita lakukan pembagian dengan 6. Tapi 6-nya kita ubah dulu menjadi perkalian 3 kali 2. Faktor 6x min 3 bisa kita bagi 3, sedangkan faktor 6x tambah 4 bisa kita bagi 2. Dan diperoleh hasil 2x kurang 1 kali 3x tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, setiap faktor kita sama dengan 0 kan? Sehingga diperoleh hasil X sama dengan setengah atau X sama dengan negatif 2/3. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana memfaktorkan apabila nilai A dan B-nya saja yang ada.
C-nya tidak ada. Kita simak contohnya ya. X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Selanjutnya, kita uraikan X kuadrat menjadi X kali X dan 5X sebagai 5 kali X. Di antara kedua suku tersebut memiliki kesamaan yaitu X, sehingga X-nya akan kita keluarkan. Dan di dalam kurung tersisa X ditambah 5. Maka, masing-masing faktor kita sama dengan 0 kan? Oleh X sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Kemudian dengan proses pindah ruas kita mendapatkan akar X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 5. Kita coba lagi untuk memfaktorkan persamaan kuadrat yang hanya memiliki nilai A dan C, sedangkan B-nya tidak ada. Contohnya adalah 2X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Untuk memudahkan, terlebih dahulu kita bagi dulu dengan 2, sehingga diperoleh X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita harus mengingat ada rumus selisih dua bilangan kuadrat, di mana A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Nah, bentuk X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 ini bisa kita ubah menjadi rumus selisih dua bilangan kuadrat, yaitu X dikurang 2 kali X ditambah 2. Kenapa X? Karena merupakan akar dari X kuadrat. Kenapa 2? Karena merupakan akar dari 4. Selanjutnya, masing-masing faktor kita sama dengan 0 kan? Dan diperoleh akar-akar X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Perlu diingat dan dipahami bahwa ada persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Seperti apa itu? Ternyata persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan adalah persamaan kuadrat yang memiliki diskriminan kurang dari 0. Jika kalian masih ingat materi di video sebelumnya, nanti bisa kalian cek di deskripsi jika lupa lagi linknya ya, bahwa nilai diskriminan atau D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC bisa menentukan jenis-jenis akar kuadrat. Yang bernilai kurang dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat tersebut merupakan imajiner atau bukan merupakan bilangan real, sehingga tidak bisa difaktorkan. Berikut diberikan dua buah contoh persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Pertama, 2X kuadrat ditambah 6 sama dengan 0. Dan yang kedua, 3X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Jika kita cek nilai diskriminannya untuk yang nomor pertama, maka diperoleh D sama dengan negatif 48. Artinya kurang dari 0. Dan yang nomor 2, D sama dengan negatif 11. Sama-sama kurang dari 0. Nah, mudah sekali bukan? Bagaimana cara kita memfaktorkan? Demikian materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan video-video berikutnya.